Oke, pernah nggak sih Anda merasa, aduh buntu banget gitu pas lagi butuh ide keren? Mungkin buat rapat penting besok pagi ya kan? Soal keluhan pelanggan itu. Tapi kepala rasanya kosong aja gitu. Nah, Anda nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal coba bedah lebih dalam bab 2 dari buku Sharp, karya Therese Huston. Fokusnya yaitu cara-cara praktis buat mancing kreativitas. Jadi sumbernya jelas, misinya juga jelas. Kita mau kasih Anda 5 strategi jitu, ini berbasis sains otak loh dari bab ini. Biar ide itu bisa muncul kapan aja gitu dibutuhin. Oke deh, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kreativitas itu sebenarnya apa sih? Seringnya kita mikir, kreativitas itu cuma buat seniman gitu kan? Padahal, kata psikolog nih, ini tuh sesederhana kita menghasilkan sesuatu yang baru sekaligus bermanfaat. Nah, kata kuncinya itu, bermanfaat. Jadi, ide unik tapi nggak nyambung. Kayak tadi ya, pakai lagu kartun buat nada tunggu telepon keluhan. Ya itu nggak masuk hitungan kreatif di sini. Sebenarnya Anda tuh mungkin jauh lebih kreatif loh dalam keseharian. Misalnya pas cari cara ngakalin budget, atau masak sisa ayam jadi anak lagi, atau ya bikin rencana liburan yang pas. Itu kreatif juga kan? Iya, betul banget. Dan menariknya nih, strategi pertama dari buku ini tuh simple banget loh. Ada penelitian yang nunjukin hal sederhana kayak narok tanaman atau bunga aja di meja kerja kita, itu ternyata bisa bantu kita keluarin lebih banyak ide. Kayaknya ada efek positif gitu dari lihat yang ijo-ijo. Wah, saya langsung kepikiran nih, beli sukulan kecil buat meja. Efeknya mungkin ya nggak langsung wow gitu ya, tapi rasanya emang lebih seger aja gitu. Atau kalau cuaca lagi enak, kenapa nggak coba brainstorming sambil jalan-jalan santai di taman gitu? Mungkin agak keganggu dikit sih, tapi justru kadang ide awal yang liar muncul pas gitu, ya kan? Nah, Anda barusan nyebut strategi kedua tuh, jalan kaki. Ini bukan cuma cerita orang-orang hebat kayak Steve Jobs atau Virginia Woolf aja loh. Sains juga mendukung banget. Jalan kaki itu, ningkatin yang namanya divergent thinking. Itu loh kemampuan buat mikir banyak alternatif ide. Nggak usah jauh-jauh kok, jalan kaki sekitar 300 sampai 400 meteran aja udah lumayan ngaruh. Dan ini tips penting nih. Jalan kakinya coba deh yang agak acak, rute baru gitu. Itu lebih nendang efeknya dibanding rute biasa yang itu-itu melulu. Terus kalaupun nggak bisa jalan keluar, ya gerakin lengan atau goyang-goyang dikit di kursi aja. Katanya bisa bantu juga. Intinya sih, gerakin badan aja. Oke. Jadi gerak fisik bisa bantu ya. Tapi gimana kalau kita malah lagi ngerasa, aduh, cemas gitu, atau tertekan karena deadline ide? Itu kan malah bikin macet ya biasanya. Nah, tepat banget. Cemas itu bikin fokus kita jadi sempit. Kebalikannya, kalau suasana hati lagi bagus, pikiran tuh jadi lebih kebuka gitu. Disinilah strategi ketiga main peran, kasih sedikit distraksi positif. Coba deh nonton video lucu, apa aja lah, YouTube, Instagram, kira-kira 7-8 menit. Riset nunjukin durasi segitu tuh pas banget buat benerin mood sekalian mancing otak kreatif. Tapi ya, jangan keterusan juga, nanti malah cemas lagi gara-gara nunda kerjaan. Haha. Wah, oke. Dari mood, sekarang kita pindah ke kimia otak nih. Ini strategi keempat, kedengarannya agak lebih teknis ya. Betul. Ini ngomongin dopamin. Jadi pas kita lagi stres berat atau kurang tidur parah, kadar dopamin kita bisa turun drastis. Akibatnya apa? Motivasi jadi drop. Kita jadi pesimis, kayak Eeyore gitu. Susah lihat jalan keluar. Nah, L-tirosin ini asam amino ya, ada di makanan kayak kalkun, ayam, edamame, atau bisa juga suplemen. Fungsinya itu bantu naikin lagi dopamin ke level yang pas. Nggak kerendahan, nggak ketinggian juga. Istilahnya kayak prinsip Goldilocks gitulah. Dopamin yang pas ini bikin tantangan tuh jadi kerasa lebih menarik, bukan nakutin. Jadi lebih kayak piglet yang optimis gitu. Oke. Tapi ini perlu banget digarisbawahi ya berarti. L-tirosin ini bukan kayak pil ajaib buat kreativitas gitu ya. Ini cuma relevan kalau kita emang ngerasa lagi di kondisi stres atau kurang tidur yang bikin dopamin turun. Kalau lagi fit, lagi santai, nambah L-tirosin malah bisa jadi apa ya? Kontraproduktif. Bisa nurunin kontrol impuls katanya. Jadi ya pakainya pas butuh aja. Nah, ini dia strategi terakhir. Ini mungkin yang paling nggak kepikiran ya.
Bukan nonton sesuatu, tapi mengingat detail dari acara TV atau film yang baru aja kita tonton. Hah? Tunggu dulu. Mengingat detail acara TV bisa bikin kreatif? Gimana ceritanya tuh? Kok bisa? Gini-gini cara kerjanya. Coba ambil pulpen sama kertas, atau buka aja dokumen kosong, terus setel timer kira-kira 5-6 menit. Pilih satu acara TV atau film yang belum lama Anda tonton. Terus tulis detail-detailnya, misalnya setting tempatnya gimana, warna dindingnya apa, ada perabot apa aja yang spesifik gitu. Terus karakter-karakternya, bajunya gimana, rambutnya, plotnya juga, adegan yang spesifik gitu. Aktivitas ini tuh kayak maksa otak kita buat ngakses yang namanya memori episodik. Itu loh ingatan personal kita yang isinya detail-detail sensorik kontekstual gitu. Nah, proses ini ngaktifin bagian otak yang nyimpan memori pribadi kita sama yang ngatur fokus kita. Bagian yang sama persis yang kerja keras pas kita lagi mikir kreatif. Jadi ini tuh kayak pemanasan khusus buat otot kreativitas di otak kita. Oh, jadi nyambungnya ke ide kalau kreativitas itu seringnya gabungin hal-hal lama dengan cara baru ya. Mengingat detail acara TV itu kayak ngelatih otak buat narik kepingan-kepingan memori acak gitu ya. Biar lebih siap nyambungin kepingan itu, entah ingatan soal ke kebun binatang dulu, atau obrolan soal hemat listrik jadi solusi baru buat masalah kita sekarang. Wah, kayak muter kaleidoskop di kepala ya. Tepat. Persis kayak gitu. Intinya sih manasin mesin penghubung ide di otak kita. Wah, keren banget. Oke, jadi kita udah punya 5 strategi praktis nih dari bab 2 buku Sharp. 1. Taruh tanaman di meja. 2. Jalan kaki, terutama coba rute baru ya. 3. Tonton video lucu sebentar aja, 7-8 menit cukup. 4. Pertimbangkan L-tirosin, tapi hanya kalau memang lagi stres atau kurang tidur. 5. Latihan nginget detail acara TV atau film buat pemanasan otak. Intinya gitu, jadi Anda punya pilihan yang konkret lah pas lagi ngerasa buntu. Nggak cuma nunggu inspirasi datang sendiri, kita bisa lebih proaktif, gitu. Ini soal ngambil kendali atas proses kreatif kita sendiri. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Kalau kata Mark Twain, kreativitas itu ibarat mengambil banyak ide lama dan memasukkannya ke dalam kaleidoskop mental. Coba dipikirin. Pengalaman atau memori spesifik apa dari masa lalu Anda yang mungkin kelihatannya nggak nyambung sama sekali, yang bisa Anda putar dalam kaleidoskop mental Anda hari ini? Siapa tahu, itu bisa memicu solusi inovatif buat tantangan Anda yang sekarang. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi.